Check, check. Hello everyone. In this video, Mr. Amar will explain you one by one the points that I have written on the kisi-kisi for UAJ. I will divide it into several videos, so to not make any too long explanation or demonstration. So, for this one, let's talk about. Oh, by the way, this page can be seen atau bisa dilihat in iStick ya. The first one, to be able to use own username, email address, and password. You might think this is trivial atau remeh gitu. Tapi bayangkan ketika kalian masuk ke kelas 7 dan kalian tetap tidak mengerti bedanya username, email address, dan password. Dan tentu bagaimana cara menulisnya ya. Nah, itu udah alarm tanda bahaya tuh. Kalau misalnya belum mengerti ya. Tidak mesti memang, tidak mesti. Cuman berhubung di AIS ada pelajaran TIK, maka Mr. Amar bertanggung jawab untuk semacam menghambat begitu kalian supaya bisa dulu nih sebelum mendapatkan nilai yang bagus ya. Kayaknya mau dilewat aja nomor 1. Yang jelas jangan lupa tentang cara menulis username, email, dan password, karena itu bisa menjadi jalan atau pintu gerbang lah untuk menggunakan internet browser nanti di SMP ya. Bedanya di kita kan ada ada username AIS ya, itu tuh gunanya untuk Mr. Amar aja, jadi kita bisa ngambil screenshot gitu dari setiap layar sehingga Mr. tahu ini kerjaannya siapa gitu. Tidak seperti semester kemarin yang masih rada acak gitu, bekasnya siapa gitu ya. Lewat itu nomor 1. Nomor 2 juga Mr. coba lewat dulu, nanti kita butuh ada contoh-contohnya ya. Kita langsung ke nomor 3. To produce one PDF from Google Docs containing AI prompts and results, screenshots, or other references used during exam. Kalau bahasa Indonesianya berarti untuk menghasilkan file PDF dari Google Docs yang berisi petunjuk, hasil AI, tangkapan layar, atau referensi lain yang digunakan selama ujian. Kalau kalian perhatikan, Mr. Amar designs the exam to be open, atau misalnya open book istilahnya tuh ya. Artinya kalian dibolehkan untuk membuka buku, apakah itu buku ataupun Google gitu. Cuman karena sekarang search engine semacam Google dan lainnya itu sudah ada AI, maka justru Mr. kasih ruang untuk kalian untuk menggunakan AI. Persoalan utama pada ini adalah bagaimana kalian menggunakan AI. Tidak ada Mr. sebutkan di nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8 itu tentang apakah kalian benar atau berhasil menggunakan AI. Itu Mr. nggak persoalkan sama sekali. Nanti ketika SMP atau SMA tuh baru ketahuan gimana sih sebetulnya cara yang benar, apa kita harus hati-hati dalam hal apa ketika menggunakan AI yang ada di internet ya, dan lain sebagainya. Sekarang kalian ketika SD pakai aja dulu sedikit, dan pada hal-hal yang terbatas gitu yang guru kalian suruh, supaya bisa diukur bahayanya, supaya bisa diukur resikonya juga. Nah, poin utama pada nomor 3 ini adalah Mr. Amar wants you to use Google Docs. Justru karena tidak ada AI pada poin lain dan di sini Mr. tandai biru pada Google Docs, memang inti utama persoalannya adalah menggunakan Google Docs. Nah, sebagai contoh,
Kalau kita buka Google Docs, ketika di sini kan tidak mungkin langsung ini ya, tidak mungkin biasanya tidak langsung masuk ke Google Docs segini. Kalian harus login dulu. Loginnya aja itu pasti akan memakan waktu kalau kalian tidak tahu passwordnya apa, lupa gitu. Email kalian sendiri doang aja. Kalau lupa kan nanya dulu bolak-balik, itu boleh dilakukan nanti ketika ujian. Cuma siap-siap, waktu kalian akan semakin termakan ya. Anggaplah kita sudah masuk di sini, and we usually click the blank document. Nah, yang dimasukkan ke dalam kertas kosong ini adalah hasil pencarian kalian di AI. Ketika kalian melakukan pencarian begitu, apakah itu tentang cara-cara mengerjakan ini atau lain sebagainya. Kalau kalian bayangin, ini adalah ujian yang termasuk berpotensi mengecoh bukan hanya kalian ya, tapi dari Mr. Amar sendiri. Karena kan yang sering Mr. ulang-ulang di kelas 4 kemarin adalah adults atau orang-orang dewasa itu are debating whether the AI is usable in university or not. Bisa dipakai nggak sih si AI ini di kampus? Boleh nggak sama dosen-dosennya? Nah, bayangkan kalian sebagai anak kelas 6 itu menggunakan atau menjawab pertanyaan seluruh sampai nomor 8 ini menggunakan AI. Nah, apakah mereka mendapatkan nilai 100? Nah, misalnya langsung kasih nih clue bahwa di rubriknya di nomor 3 kalau poin 1 itu artinya semua yang dihasilkan, sebagian besar lah gitu ya, yang dihasilkan untuk menjawab pertanyaan ujian itu didukung sama AI seluruhnya. Cara kalian bertanya pada AI itu murni kerjaannya AI. Kalau zamannya Mr. Amar dulu itu nggak boleh ini tuh dilakukan. Maksudnya artinya bukan kita sendiri yang melakukan. Nah, berhubung kalian zamannya sudah berbeda dan Mr. harus menghadapi itu, ya silakan kalian mau tetap pakai AI dengan konsekuensi itu cuma dapat skor 1 dari 10% seluruh skor ya. Ya cuma minimal aja gitu, cuma minimal atau KKM, semacam KKM pada poin ini gitu ya. Memang kualitas pertanyaan kalian yang ditanyakan pada AI itu akan menentukan kalian bisa dapat angka 3 nggak ketika menggunakan AI ini. Bagus nggak pertanyaannya? Yang dimaksud bagus tentu tidak langsung bertanya kepada AI jawaban dari pertanyaannya. Suruh aja sih AI yang bikin. Emang sih di dunia kerja itu dilakukan gitu, sampai ada yang otomatis banget gitu. Cuma untuk SD kita coba hambat kejadian itu supaya proses berpikir kalian tetap ada. Nah, kalau kalian bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baik gitu, atau perintah atau apa yang disilakan sama Miss Ida di SMP itu prompt yang spesifik, yang baik, itu bisa berpotensi kalian bisa dapat sempurna di rubrik yang pertama ini ya. Sementara lagi-lagi kalau misalnya cuma ya tolong kerjakan aja gitu, ya udah itu cuma angka 1. Bisa selesai nggak ya? Bisa selesai aja. Nah, kita coba balik deh. Imagine that you use AI still, and then what makes you get a low score on that specific aspect of AI. Bisa nggak kalian mengerjakan AI tapi tetap dapat nilai rendah di situ? Selain nomor 1 yang tadi ya, maksudnya yang value 1 ini. Selain yang itu adalah ya yang nomor 2 ini. Misalnya ya setengah-setengah gitu. Jadi ada yang kalian pertanyaannya bikin sendiri, lalu soalnya kalian kerjakan sendiri.
bertanya kepada AI lalu kita coba lakukan dengan cara kita sendiri gitu kan. Itu campur-campur berarti. Itu tentang rubrik nomor 3 ya. Sehingga yang dimasukkan ke dalam Google Docs adalah seluruh isi percakapan kalian dengan AI. Ini aja kan membutuhkan skill kan. Misalnya kita mau ambil DeepSeek ya. Biasanya kalian tahunya kan ChatGPT. Sekarang kita coba DeepSeek. Nggak mesti DeepSeek ataupun ChatGPT ya, bisa aja Google yang biasa atau Gemini atau yang lainnya, silakan aja. Sebagai contoh, misal lagi ngobrol sama DeepSeek tentang minta tolong ngebikinin aplikasi sederhana untuk memvisualisasikan tilawah Quran balapan gitu. Seluruh track larinya itu berjumlah 6.000-an titik sesuai dengan jumlah ayat pada Al-Quran gitu. Kemudian hasilnya adalah bisa nggak ya di sini? Hasilnya ada sih, cuman harus dibuka, rada ribet. Nggak tahu ada bekasnya nggak ya. Jadi hasilnya itu adalah trek lari yang berbentuk lingkaran. Di setiap titik tertentu pada garis lingkaran itu ada nama orang. Ya udah, itu trek lari orang, atau ini ada nih trek lari orang. Kalau finish berarti ya dilanjut aja lagi ke lingkarannya. Hasilnya itu kayak gini. Dari segi tampilan mungkin nggak begitu menarik ya untuk anak-anak, tapi informasi bahwa ini adalah trek lari yang mengibaratkan balapan khatam tilawah Quran, menurut Mr. Amar sih patut untuk dilihatkan lah ke kalian. Minat nggak kalian ikutan ini nih balapan tilawah? Bukan sekedar cepet-cepetan aja, tapi seberapa rutin kita untuk ngaji ya. Nah, yang dimasukkan ke dalam Google Docs lagi-lagi adalah semua yang di kanan dan yang di kiri. Yang di kanan berarti kan pertanyaan. Ini ya dimasukkan ke Google Docs yang tadi. Ya kan, itu pertanyaannya. Sekarang mana jawaban dari si AI-nya apa? Masukin juga semua ke sana. Semuanya banget. Copy. Ini misal kalau nggak pakai tangan kirinya megang ini ya, megang webcam, jadi nggak bisa ngetik terlalu banyak. Nah, anggap aja kalian ngobrol dengan AI-nya cuma 2 paragraf ini doang. Kalau misalnya Mar baca, ini kan misalnya Mar tuh bingung bukan bingung lah, maksudnya tidak rapi gitu. Mana yang merupakan pertanyaan kalian dan mana yang adalah jawaban dari AI. Nah, kenapa? Sengaja misalnya pasang di Google Doc, diuji poin ini ke dalam aplikasi Google Docs supaya kalian tuh melakukan formatting pada teksnya. Tolong rapikan teksnya supaya misalnya bisa baca gitu, memberikan nilai dan bisa dibaca dengan mudah mana yang pertanyaan kita orang, mana yang jawaban dari komputer. Ini kan lama ngegini-gininya aja lama tuh, ganti-ganti. Terus bagaimana kalian memberikan keterangan di atasnya, judulnya apa gitu kan, terus diganti headingnya dan lain sebagainya. With AI. Bisa nggak kalian menggambarkan kertas kosong ini sampai berpanjang-panjang ke bawah gitu, berhalaman-halaman,
itu dengan rapi. Coba rapikan dokumennya, kasih terangan mana yang pertanyaan kalian, mana yang jawaban dari AI. Sebenarnya sih intinya itu saja. Artinya sekalipun kalian hanya bertanya sedikit kepada AI, misal tetap minta kalian menulis Google Docs. Nah, di sini letak apa namanya, seberapa jauh kalian gunakan AI, seberapa canggih, seberapa fungsional, seberapa bermanfaat si AI itu bagi pekerjaan kalian. Misalnya kalian udah selesai cepet nih, 45 menit, berminat nggak kalian meningkatkan kualitas pekerjaan kalian dengan AI? Nah itu ujung-ujungnya mah tetap aja kepake si AI itu, walaupun kalian dari awal niatnya pengen close book gitu ya, nggak akan ngelihat Google dan macam-macam gitu. Tapi sengaja misalnya kasih keluangan hingga 2 jam gitu supaya ada potensi untuk menyempurnakan dan ada potensi untuk membuktikan bahwa kalian tuh menggunakan AI itu lebih dari sekedar nanya jawaban gitu, something more than that gitu. Tolong hias ini si Google Documentsnya, kasih nama yang benar, lalu kan ujungnya di download sebagai PDF. Udah selesai. Jangan lupa kalian ngopi-ngopi yang gitu-gitunya aja kan makan waktu, apalagi kalian bertanyanya banyak. Nah misal tanya banyak. Satu lagi yang kelupaan adalah ini kan bisa di share. Kayaknya semuanya juga, semua percakapan dengan AI itu bisa di share. Nah ini kan, nah si linknya itu di share ke Mr. Omar. Nih, copy, udah kan, copied, berarti masukin sini. Udah mah URL-nya di copy, isinya juga di copy. Nah itu Mr. Berupaya untuk lagi-lagi menghambat pekerjaan sekedar mengcopy paste gitu, seperti kerjaannya anak kelas 3 misalnya. Tapi sekarang karena ujian akhir jenjang ya, jadi bisa nggak kalian melakukan itu secara efektif gitu, nggak terlalu banyak banget. Lalu kemudian linknya juga rapikan, dan insya Allah kalian bisa dapat nilai sempurna pada poin nomor 3 ini ya. Dan nomor 6 itu tuh, membuat dokumen yang berisi teks, tautan atau tangkapan layar disalin, struktur dokumen, format udah, tangkapan layar, one last thing. Tautan barusan ya, link. Dan yang nomor 3 adalah tangkapan layar. Tangkapan layar itu artinya screenshot. Sayangnya ini misal lagi pakai Linux, jadi nggak persis ya tampilannya. Misalnya kita mau ngambil semacam screenshot dari sesuatu ya, pekerjaan kalian. Berhubung dia sudah masuk ke dalam rubrik, berarti misalnya itu mengharapkan kalian masukin tangkapan layar, screenshot. Jangan nggak ada. Apa yang ditangkap sebenarnya kalian yang menentukan sendiri ya. At least atau setidaknya kalian masukin atau memasukkan tampilannya aja. Misalnya kalau programnya misal di Linux ini screenshot, tunggu dulu, nah ini masukin semua ke copy gitu kan, copy ke yang tadi. Kalau nggak mau kayak gini masukinnya, nggak mau si layar ini semua ya silahkan, nggak apa-apa juga sih. Apa aja hal yang penting, yang inti-intinya masukin ke sini. Jadi
screenshot ini juga Mister mintakan kalian harapkan kalian untuk bisa lakukan mumpung belum naik kelas 7. Jadi rapikan dan masukkan screenshot. Udah sih untuk video kali ini hanya itu saja, tapi sudah lumayan membahas 2 poin. Nanti secara berangsur-angsur Mister coba pisah videonya. Ini teks tautan dokumen Google Docs, dan juga hubungannya dengan AI ya. Kalau misalnya kalian untuk hal sederhana seperti memberikan format yang rapih gitu pada Google Docs itu masih belum bisa, nah segera tanyakan kepada Mr. Mar gimana caranya untuk menjawab nomor 3 ini. Good luck.